kok yang lain. Berarti ada yang Motor. ada berhenti. Enggak, mobil juga stop sana. Wih, dia periksa semua tas, boy. Opung Kap. Halo semua, kembali lagi di 1 Million Journey Tour de ASEAN. Pada episode sebelumnya, kami sudah eksplor kota Pattaya yang menjadi salah satu destinasi wisata terkenal di Thailand. Kami juga mengunjungi kafe unik yang ada di dalam pesawat. Nah, pada episode kali ini, keseruan memasuki Kamboja akan dimulai. Jadi, tonton terus videonya sampai selesai. Ya, ini adalah hari ke 19. Tanggal 19, 19 Tanggal dan 19. kita hari ini akan masuk ke Kamboja, border Kamboja. border Kamboja. Gue nggak tahu ya, tapi dari semua informasi dan teman-teman yang memberitahu kami, Yap. border Kamboja adalah border paling cuek. Maksudnya paling cuek gimana tuh, Pak? Coba cari border Kamboja di YouTube. Yang keluar adalah suap menyuap korupsi. Dan mereka tidak peduli itu masuk YouTube. Masa bodoh gitu, Pak? Itu Kan- banyak banget bule yang bahas ini. Even sama kita tanya teman-teman kita yang nyebrang ya, teman-teman overlander yang Cik Guber juga bilang siapin aja beberapa 100 bat, nanti kalau dia minta tinggal set buat ngecop paspor. Kok bisa dia nggak peduli gitu? Kan ngejelekin nama negara mereka. Gua sangat tidak suka praktik-praktik seperti itu, tapi ketika semuanya sudah kompak mengatakan hal itu, we have no other choice. Kita Tapi hanya semoga menyiapkan aja. nggak gitu ya. Semoga nggak begitu, tapi ya kita tetap nyiapin receh kali, Pak. Iya, bukan receh sih itu sih. 100 bat itu bukan receh, 50.000 itu. Nggak. BTW kita lagi trip ini juga dengan kondisi deg-degan ya. Karena ada dua isu besar sekarang. Satu, Thailand itu COVID-nya melentok katanya di media yang katanya muncul. Kedua, tapi Nggak ada yang pakai masker. betul. Aku udah posting. Responnya ada dua cukup keras. Respon pertama adalah medianya mungkin terlalu lebay, satu. Respon kedua adalah warganya terlalu cuek. Aku nggak tahu mana yang benar. Ya, mungkin di sini diperiksa kali kalau COVID ya. Aku nggak mau lihat ada apapun sih. Nggak ada apa, kayak nggak ada apapun gitu loh. Nggak ada, normal. Apa mungkin bukan di Bangkok? Enggak, tulisannya itu adalah Thailand dan dia punya penyebaran terbesar itu di ibu kota. Kan selalu di pusat kota sampai ramai orangnya toh. Tapi nggak ada apapun. Dan sekarang ditambah lagi dengan kita akan menuju border yang penuh dengan drama lagi. Kau kan cek sekarang border Kamboja Thailand, ketik saja di Google, tengok munculnya apa. Kau nggak panik nengoknya? Dan ini tuh lagi rame Israel versus Iran. Aku nggak tahu kenapa dunia nih kayak makin lama makin nggak baik-baik saja gitu ya. Gue tuh rasanya gitu percepat perjalanan. Ini loh, takutnya nanti nggak bisa kesana lagi. Betul. Jangan-jangan ini tahun terakhir kita bisa overland. Oh, lah. Tapi aku setuju. Make sense gak? Aku nggak tahu tahun ini adalah tahun dimana setiap border tuh penuh dengan aturan baru loh. Betul nggak? Iya, aneh. Kita dengar dari orang-orang lain overland, nggak ada yang lebay-lebay. Oh, itu gua kan masuk ke dalam sebuah grup ya overland ya. Dibahas makin ke tahun overland tuh semakin sulit. Yang pertama border itu semakin ketat, banyak aturan baru, dan yang kedua juga biaya semakin mahal. Biaya melintas antar bordernya ya. Yes. Cina ya pasti mahal dari Cina dulu. dari dulu. Thailand baru nih mahal. Ya kan? Terus Vietnam 2000 USD. bukan, Vietnam tuh kan 2000 USD sebenarnya. Jadi Vietnam itu sebenarnya tidak ada izin, harus pakai agent. Oh, sama dong kayak Kamboja dong. Tapi agentnya harus mendetail. Dia harus ngikutin kita kemanapun kita pergi. Sama kayak Cina, dia butuh satu orang ngikutin kita punya nggak? Iya. Itinerary-nya harus lengkap.
Dan itu yang bikin mahal. Misalkan kita dari Hanoi mau ke Ho Chi Minh, ini harus ngikutin kita, termasuk dia nginep. Astaga, akhirnya jadi mahal. Nah, teman kita ada yang lagi mengurus ini, naik motor beliau, ya dia kena sekitar 2.000-an dolar. Serius? Iya, 2.000-an sekian gitu. Motor berapa hari? Sekitar nggak nyampe 10 hari nggak salah. Serius? Iya, seminggu lebih dikit. Lupa gue berapa hari. Cuma kenapa mahal ya? Karena itu orangnya harus ikut terus dan dia bawa kendaraan sendiri, ikutin ngeng gitu kan. Macam bayar tour guide. Mungkin kayaknya kalau di ke negara komunis seperti itu kali, harus semuanya dipantau ya. Polanya sama. Sekarang Vietnam sama, Cina sama polanya. Maksudnya kalau itu motor 2.000 dolar, lah kita 2 mobil ya. Anggap 2.000 dolar kali 16, 32 juta. 64 juta cuma buat lewat Vietnam kayaknya tidak worth it. Ya. Lebih baik kita di sana naik pesawat. Kita bisa foya-foya dah. Itu punya 2.000 dolar bisa sewa hotel bagus dah. Iya, makanya itu. Jadi itulah kendala-kendala kami di sini yang tidak terlihat di kamera ya. Makanya jujur aja trip ASEAN ini tidak se-enjoy yang Kalimantan karena ada beban kepala yang tertinggal di Indonesia gitu loh. Sama kalau kita di Indonesia tuh kayaknya mau pulang tuh masih gampang, setuju gak sih? Kayak contoh nih, oke kita ada benda apa, kita kalau tonton dekat pesawat terbang, kan masih domestik kan? Iya. Ini aja aku nggak tahu nih, aku cek kemarin dari Vientiane misalnya nih, kita dari Laos mau terbang balik Jakarta, tuh 12 jam Pak. 12 jam. Paling dekat. Jadi emang lebih high risk ya. Oh, high risk. Tapi sebenarnya enjoy, seru banget. Sama menurut aku ya Bang ya. Menurut aku orang-orang yang mau main ke ASEAN ini harus siapin budget yang spendnya lebih. Karena banyak di luar perkiraan. Kemarin aku udah ngobrol sama Pala toh. Kan biasa kita ngobrol trip kita dari RAB dulu sebelumnya kan. Betul. Pala bilang ke aku, ASEAN ini bener-bener yang cukup baik di luar perkiraan. Iya. Betul. Jadi ya jangan coba-coba untuk sekedar modal nekat ya. Aku setuju banyak yang bilang jalan dulu orang dimikir. Waduh, jangan. Kita sudah bertemu beberapa orang juga ya. Tapi untungnya juga, walaupun ya kan Pala bilang ini di luar budget, sebenarnya gue udah merencanakan di luar budget juga. Iya betul, pasti. Jadi kalau misalkan lu punya budget, ini kan kita buka-bukaan kita udah keluar sekarang sekitar 150 juta. Serius? Betul. Lah, tiket pesawat berapa ya? Ini udah masuk minggu berapa? Thailand berapa? Nah, ini masuk minggu berapa? Tanggal 19 kan? Hari ke 21, 23. Belum sebulan? Belum. Baru 3 minggu? Iya. 150 juta? 150 juta. Termasuk kirim mobilnya ya. Oh iya, itu harus ikung. Itu biar overland. Ya sekarang gini aja, kalau misalkan nginep nih, anggaplah semalam 1 juta. Oke. Lebih lah ya. Gak pernah aku dapat kamar 1 juta gitu sih. Dengan 8 orang ini nggak pernah dapat 1 juta sih. Ya. Anggaplah 2 juta lah. Ya. Kali aja ya. Kali 20 hari, kali 23 hari. Ya. Udah 40 juta. Iya. Ya kan? Belum makan. Let's say sehari ber-8 makan 1,2 juta. Nah. Kali aja berapa? Ya. Tiket pesawat. Betul. Mobil masuk Thailand. Nah. Bensin, tol. Betul. Ya kan? Beli perlengkapan karena beberapa perlengkapan kita nggak bisa dibawa lewat kucing, ya kan? Nah, gitu-begitulah. Belum yang tempat wisata. Ya memang begitu. Ya, begitulah. Tapi as long ada budgetnya, tidak terasa berat gitu loh. Ya. Kecuali kau, ya berat juga sih tiba-tiba Thailand harus bayar satu mobil $600 tuh berat banget, agak mengecewakan sebenarnya, tapi ya sudah gitu loh. Tapi bersyukurlah dengan ada perjalanan One Million Journey ya, jadi teman-teman tuh sudah terwakilkan buat yang punya rencana untuk road trip keliling ASEAN. Nah, inilah gambarannya. Iya. Tetap pasti bisa lebih mahal, bisa lebih murah tergantung sama style perjalanan dong. Even gue ngerasa malah lebih murah kalau kita mau road trip naik motor, lu beli motor di Malaysia. Atau mau murah sekarang sewa aja udah. Atau beli bekas kayak plan gue kan, sebuah tempat beli bekas, pakai sebulan untuk bulan jual udah. Iya, balik lagi Malaysia jual. Betul. Itu lebih masuk akal budgetnya. Karena sekarang ini belum selesai nih. Sekarang kalau mobilnya udah sampai ke Laos misalnya nih, misalnya mau bawa balik ke Indonesia, kan ngulang lagi pol yang sama atau dikargoin. Betul sekali. Wah, itu meledak lagi harganya tuh. Iya. Jadi perjalanan kita ini nanti insya Allah ujungnya di
Cina. Oi, Ini kan mobil dari Cina kembali ke Cina. dibuat di Indonesia, Oke. dirakit di sini. Kita bawa balik dia kembali ke kampung halaman. Mudik dong. Kita ngajak dia mudik jadinya. Mudik dong. Senang lah dia ketemu mama bapak ada di kampung tuh. Nah, Pak Torik kemarin itu mengabarkan kita dia ditolak di border Laos. Ya. Apa kabar sekarang ya? Terakhir aku cuma dapat info kan beliau arah balik ke Bangkok. Coba aku belum tracking lagi sih gimana kondisi beliau gimana. Ya itu agak mengkhawatirkan sih, cuma gimana ya? Kita nggak bisa bantu sampai sejauh itu juga. Betul. BTW Kenapa ini jalannya tutup? iya kok diperkecil itu ya. Ada apa ini? Oh, buat orang ke sana kali ya. Dan nanti nih di Kamboja setirnya setir kiri. Oh ya? Jadi kita nyetirnya di kanan. Kok Ini begini? apa nih? Oh, ngerti gua. Apa? Ini pertigaan banyak yang ngebut nggak ada lampu merah. Oh. Jadi gituin biar pelan. Oh. Perjalanan dari tempat menginap ke border Thailand Kamboja sekitar 1 jam 5 menit. Tapi di perjalanan menuju border ini ada razia kendaraan. Waduh, gimana nih? Ada pemeriksaan. Oh. Sawadikap. Oke, ada pemeriksaan boy. Semoga dia ngomong bahasa Inggris ya. Kok yang lain berhenti ada yang lain? Motor. Ada berhenti? Enggak, mobil juga stop satu. Wih, dia periksa semua tas boy. Periksa sampai semua isi tas ya? Oke. Jangan direkaman. Nah, lewat kita cek. Lewat kita alhamdulillah. Kenapa ya? Apa dicek? Sawadikap. Itu malah plat biasa aja, Le. Nggak masuk tuh. Nggak plat Iya. biasa ketangkap. Agak bikin deg-degan sih. Aku udah standby dah. Siap-siap untuk berbahasa Saudi Cup dah. Aman, alhamdulillah aman. Kenapa ya? Nggak tahu kan dibilang lagi. Enggak. Kalau dia mencurigai orang luar, kita yang pertama ditahan, dituntut dicek. Mobilnya aneh, platnya aneh. Ruprek kau lebay-lebay lagi di atas tuh kan. Iya. Pada tutup ya? Jangan bawa takut Kok agak seram boy, Bang Wan. Apa karena masih jam setengah 10? Enggak. Kau nyadar enggak Bang Wan enggak seram? Iya. Kok agak-agak gimana weh? Di atasnya ada sarang burung walet. Nah ya betul. Tuh ada rumah sakit hantu. Itu rumah sakit. Aku kan Farhan pengen suka. Kau suruh dia masuk ya. Ini kalau kau foto dari angle yang tepat nih. Jadi nih buat thumbnailnya apa film hantu nih. Setelah sampai di kota terakhir sebelum memasuki border, kami membeli sarapan dan logistik. Karena dari border kami langsung ke ibu kota Kamboja yaitu Phnom Penh. Kita ke Mini Dixie, mereka ke Sevel. Mana Sevelnya? Dia ada jual makanan tak ya? Ada lah. Yang kenangan itu. Mana sih Sevelnya? Katanya sebelah kiri ada Sevel. Kamu belum berani. Kita lihat dulu deh. Tapi ininya beda, kalau si Sevel ada halalnya, walaupun dia cuma cheese doang. Sekarang makan kali ya. Kita nggak tahu apa aja di border soalnya toh. Iya. Nggak ada. Kemarin enak nggak? Mie MK mu enak nggak? Enggak. Oh oke. Jadi ada restoran namanya MK, itu di mana-mana di sini. Cuma kita nggak makan karena nggak ada logo halalnya. Tiba-tiba kemarin kita di Sevel, kita menemukan cup tulisannya by MK, ada logo halalnya. Tapi B aja. Mana ya? Di sini kali. Ini MK ada halalnya. Cuma rasanya sepanjang kita makan di Sevel tuh paling fail. Gak tahu ini di kota apa ya. Pokoknya kota terakhir sebelum kita masuk border Thailand. Kita lagi makan di 7-Eleven terakhir. Di sini ada tukang parkir. Satu mobil 3 baht. Jadi 2 mobil 6 baht, sekitar 2 mobil 3.000. Nah, itu ada yang hai. Oh, iya. Kita lihat.
Jadi dari Malaysia sampai Thailand baru sekali ini ketemu kang parkir. Dan itu ada kuponnya. Ya kalau udah pada selesai makan kita langsung gas lagi ke border Kamboja. Setelah semua persiapan selesai, kami langsung menuju border. Oke, sekarang kita pindah mobil, kita ke Promax. Sekarang Promax ini atas namanya gua di Karne ya. Tapi yang jadi pertanyaan ya, ini kan mau ke arah border. Betul. Tidak ada mobil berplat Kamboja itu ke arah sana. Ya, tulisannya masih tulisan macam Thailand. Dan itu membuat saya resah. Karena ini tinggal 11 menit. Iya. Border sudah buka dari jam 10. Iya, jadi gue tadi perhatiin kok semuanya plat Thailand ya. Nggak ada yang Harapanku itu adalah orang Thailand yang memang di Kamboja kembali ke Thailand. iya, betul. Tapi truk banyak dari Bondar Mandir. Nah, Itu tuh. dia ada itu. Kamboja tuh. Ketahu dari mana? Nggak ada cacing-cacingnya. Ada cacing kecil di atas tadi kulihat. Kan ada nomor besar. Di atas ada cacing kecil-kecil. Oke. Gak apa-apa lah. Kita khawatir pun tidak membuat kita lebih cepat. Jadi ada kalimat mengatakan gini. Tak usah banyak mikir. Kau ini kalimat Om Torik. Itu tuh. Oh iya. Itu tuh. Itu Udah, Kamboja. Aman, sudah. Aman. Bisa lewat ternyata. Masuk Kita ke dapat Thailand. halo merci ya. Iya. Oh, Tapi udah. itu plat cacing itu. Udah ramai, aman. Sudah. Kata Bang Torik, Om Torik, jangan banyak takut. Maju saja dulu. Pasti Iya. dimudahkan jalannya. Mendekati border Thailand Kamboja, sudah mulai terlihat di jalan plat kendaraan Kamboja. Entah kenapa membuat kami tim One Million Journey senang dan serta deg-degan ya. Karena tidak ada agen pengurusan di border ini. Sementara itu, tim editor kami juga penasaran untuk memantau perjalanan Duo Tigo dari Jakarta. Kira-kira anak-anak udah pada sampai mana ya? Penasaran ya gue. Gue cek aja. Oh itu lu ngecek di 23? Iya, di bio-nya 23. Nih langsung. Dia udah di... Oh dia udah sampai di border. Border Kamboja. Tapi lu tau gak sih Sen, ada yang lebih canggih lagi nih. Sini deh. Coba lihat. Nah kalau tadi lu bisa tahu posisinya ada di mana mobil-mobil Duo Tigo dari Instagram Duo Tigo. Nah kalau gua nih Sen, bisa tahu dari aplikasi juga dong. Tuh. Dan kerennya di aplikasi ini, lu bisa tahu di dalam itu lagi pada ngapain. Jadi tinggal ke live kamera, ya kan? Live stream, 2 kamera. Nah, udah deh. Nih, ya kan? Wih, Keren kan? Bisa dilihat langsung di dalam. Oh, lagi pada kena macet ini. oh lagi pada ngantri border ini. Iya. Baru mau masuk Kamboja kan? Keren. Oh. Canggih nggak? Canggih. Ya kan? Yang antri truk ya ternyata ya. Bukan truk biasa lagi, ini udah kategori kontainer dan Truk trailer. gandeng. Trailer lagi ini. Truk gandeng lagi Minang Suang. Di sini tuh truk gandeng tapi pendek-pendek ya. Harapan Anda mau panjang dan gandeng. Enggak tuh lihat tuh. Cuma segitu tapi gandeng. Lebih efisien kan? Oh, ini masih Thailand, plat Thailand lagi. Ini bukan plat Thailand nih. Thailand masih tulisannya. Makanya itu aku bilang tadi itu Thailand. Rapopo, udah di depan border. Aduh, Hei, keselak. Pak, kita nih ngantri kayaknya ya. nggak ngerti. Oh, yang buka cuma satu. Oke, aman tuh. Kita nggak masuk dan blind spot kan? Kita besar kan? Nah, harusnya tadi di tiang kita kasih bendera ya. Bendera apa? Indonesia. Enggak, jadi emang bendera itu di tambang itu dipakai buat ngeliat. Oh. Gua agak bingung deh, kita disuruh kanan. Terus udah kanan, oh masuk lagi lewat sini. Kok lucu? Kita buka jendela lah ya. Wajib lah. Say hello dulu, senyum Pak Esria Pak. Loh. Ini gimana sih? Ini kita kiri lagi ngantri. Jadi kita disuruh nyelak antrian apa gimana? Bukan, kenapa itu maju yang kanan? Mau ikut dia nggak? Ini gue bingung deh. Ini kenapa dia tiba-tiba ambil kiri? Oh, disuruh maju.
Siapa yang suruh? Itu tadi belakang kita tak tok tak tok. Tak tok. Jalan jalannya dia bunyi. Kita udah masuk ke setir kanan kiri. Kenapa kiri kanan? Apa pola ya? Ini belum border, ini masih Thailand. Aku tahu. Harusnya ada 2 antrian berbeda sih antara mobil muatan dan mobil biasa ya. Iya. Iya banyak banget ya truknya ya. Malaysia nggak sebanyak ini loh. Ini banyak, antrinya parah. Bukan soal banyak. Aku rasanya bukan soal banyak, Pak. Ini soal ternyata ada penyendatan, yakin aku. Ada apa? Pelabuhan ini. Pelabuhan. Nggak ada, nih ada pelabuhan. Ramai, normal. Nah terus kita gimana? Nah, Allahu Akbar. Kita disuruh masuk kiri dong berarti kalau gitu ya. kiri. Gak Ini mungkin. iya itu cuma begitu doang. Nggak, kita tunggu. Kalau orang depan suruh kita mundur, kita mundur. Tuh. Benar Bang Wira, Pak? Nggak tahu. Kayaknya kita tuh nyelak deh. Tapi kan kita juga berdasarkan perintah ya. Nggak, kita tunggu. Kalau dia suruh mundur, kita mundur. Tapi belum ada yang marahin kita sih. Gimana sih kita? Boleh kah? Ada cafe Amazon. Nah itu yang aku bilang, ada kabar gembira kabar Amazon. Ih, baik banget orang sini. Dikasih loh. Tapi mungkin ini ngantri sini doang karena nanti keluarnya juga berbeda kan mobil. Semoga ya. Mari kita buka itu dulu. Halo. Hello, We are from Indonesia. We are going to Cambodia. Cambodia. You wait here. You car. You stop here. Stop here. Oke. There. Stop here. You know, go. And then we going there by walk. Walk? Yeah. Walking. Or we enter with car. Your car go. Cargo. You have a document car. Yeah. We have. Okay, you stop here. You stop here. You check a document car here. Oke. Oke. Kau pun kap. Jadi kita disuruh parkir dulu, suruh cek dokumen dulu baru ngantri. Ada sebuah dokumen legal yang menyatakan bahwa pihak satu tidak akan menuntut pihak kedua. Saya sih nggak menuntut Anda ya. Bukan, aku menuntut Anda. Sebelum melintas border, pada bagian imigrasi Thailand, kami harus cop paspor keluar. Untuk pemilik kendaraan, karena Duo Tigo atas nama karnenya itu saya dan Ridwan, setelah cop keluar, kami harus membawa mobil sendiri ke imigrasi masuk Kamboja. Sedangkan semua kru harus jalan kaki ke imigrasi Kamboja. Opung kap. Di imigrasi Kamboja juga sama. Kami harus melakukan cop masuk orang terlebih dahulu, baru mengurus permit untuk kendaraan. Nah, setelahnya kita bisa berkendara di Kamboja. Alhamdulillah. Tidak kusangka, Di luar dugaan. kan kita sudah cek Google dan kawan-kawan. Wah nih border korup, mau minta duit dan kawan-kawan. Ternyata orang-orang sini ramah sekali. Baik, aku shock loh. Kita benar-benar dibantu loh. Yuk, gas. Gas. Oke, gue depan deh. Oh, kita langsung berubah setir sekarang. Som akon, itu bahasa terima kasih. Sam akon. Sam Sam akon. akon. Sam akon.
Iya, Mr. Worldwide. Mr. Worldwide, deng deng Berubah bahasa setiap beberapa hari sekali nih, keren kali coy. Ya, Alhamdulillah. Gua happy sekali. sangat. Aku happy-nya luar Dari biasa. semua border, Entikong, Brunei, Thailand, ini gue paling happy. Kenapa? Karena ternyata mereka sangat ramah, Ya, tidak ada korupsi, ya. Sama kon. sama kon. Tuh kan mereka tulisannya happy loh. Ramah loh. Ramah. Sangat tidak diduga. Dan tak disangka-sangka. Kok bisa? Dan dia tuh nggak biarin elu. Kukira kita bakal dicari calo kan? Enggak, orangnya langsung, staffnya yang ngarahin kita, bantuin kita. Dan baiknya, tadi kan kita mau imigrasi, masukin paspor buat dicop. Betul. Orang imigrasi bilang, stop. Kalian ke sana dulu, custom dulu, karena kalau mobil kalian tidak bisa lewat, kalian percuma imigrasi. Betul. Nanti mobil kalian ketahan. Ya. Bye. Wow. Enggak, karena ekspektasi gue segini, dapatnya segini. Betul. Dan bukan cuma tentang korupnya ya. Aku tuh bahas tentang ketakutan semua orang tentang border Kamboja loh. Mungkin karena banyak Indonesia yang kerja sini kan, dan image nggak negatif. Lu hati-hati border Kamboja, nanti diculik lah, nanti ginjalmu diambil kan. Jadi di otakku tuh duluan serem. Ini border kayaknya kayak mafia kali. Iya, bener lah. Ini ramah-ramah. Iya, kau ngomong sekarang. Di awal kalau kalian tak tahu, Riana tuh paling panik di awal. Takut sekali dia. Terus tadi malam ya, Mas Eko masuk ke dalam kamar, dia bilang, Apa? Aku cari-cari di TikTok Kamboja itu serem-serem Iya, semua, iya, katanya. iya. Terus Yang cari. ternyata enggak sih. Ini nih. Iya. Ini kayak dapet kartu ya. Tapi tentang lucu, mobil kita. SIM-nya itu menempel pada mobilmu. Karena Kamboja butuh data franchise gitu. Bentar, ini pembangunannya kok masif ya? Ini lagi bangun apartemen super blok. Sebelah kanan apa, makanya banyak jalan-jalan tanah. Oke. Oh, ini lagi di pembangunan besar-besaran loh ini. Banyak debu wajar. Karena tidak semua tempat tuh menggunakan kayak itu toh. Apa tuh yang nutupin itu loh. Tadi yang pembangunan apartemen pakai tutupan itu loh. ada, karena kontraktornya sudah SOP-nya sesuai kayaknya. Iya, dan kalau terjadi kecelakaan, maksudnya baret, penyok atau apa, kita akan menggunakan cat dari Autoglow. Wow, berarti nggak apa-apa dong aku pakai? Bukan nggak apa-apa sih, maksudnya kalau misalkan kenapa-napa bisa kembali seperti semula. Nah, itu kan katanya, benar Seperti baru. Oh, sudah saya coba di mobil saya yang satu lagi. Bukan ini toh? Bukan. Berarti kita coba dulu yang ini, membuktikan apakah benar Autoglow itu luar biasa. Memang Wow. sudah luar biasa, saya sudah buktikan. Autoglow itu adalah divisi cat mobil otomotif lah untuk mobil dan motor dari Pacific Paint. Wow. Yang sudah lama sekali. Jadi udah ngelotok lah mereka itu soal siapa yang kenal Pacific Paint. Wow. Nah, kali ini mereka punya divisi otomotif namanya Autoglow. Berarti aku kalau pakai Autoglow mobilku aku lebih tenang. Karena kalau baret pun tetap aman. Aman. Ya sudah, saya akan coba. Bisa kembali seperti semula. Wow, amazing. Enak. Amazon kopinya lumayan loh. Tapi gua happy sekali Kamboja. Oh iya, sumringah sekali aku lewatnya. Walaupun sekarang banyak tanah-tanah di bertaburan dan debu-debu, aku senang menghirupnya. Debunya ini kayak debu kebahagiaan. Macam hidup aja lu dalam mobil. Kayaknya ini kanan lagi pembangunan, kiri pembangunan, everywhere tuh pembangunan. Kamboja sedang berkembang-kembangnya. Iya. Dan seperti Thailand tidak ada yang pakai helm. Ya. Ada helm proyek. Wow, amazing. Tolong rekam kiri kanan pembangunan ya, karena gue tadi ngobrolin pembangunan kiri, pembangunan kanan. Riana itu enak sekali sepertinya. Oh, dia sangat menikmati trip ini. Semenjak ikut mobil Journey, dia tambah berat badan 2 kilo. Duduk nyanteng, ngangkat kaki, nyemil. Nggak, ini beneran apa bercanda? Nggak tahu dia sebenarnya. Cuman semenjak di ASEAN ya, istriku tambah cantik kayaknya. Wah, pasti dong. Ya, iya. Soalnya di Asia tuh mataharinya beda. Kan orang bule seneng yang eksotis kan. Ya, panasnya nyengat sih buat aku ini sih. Oke, ini kesan pertama aku tentang Kamboja. Kesan pertama sudah bagus ya di bordernya. Kita langsung menuju ke Phnom Penh dengan jarak. Nah, itulah dia. Jadi the downside kalau kita pakai
Android Auto sama Apple CarPlay yang wireless, dia menggunakan jaringan WiFi. Sehingga ketika gua konekin, Putus dia. dia putus karena gua pakainya Java MiFi. Nah, mobil sebelah itu masih pakai wired, belum wireless. Jadi aman. Ternyata di luar dugaan, administrasi di Kamboja luar biasa. Kita benar-benar dibantu dan ramah-ramah orangnya. Perjalanan dari border ke ibu kota Kamboja kurang lebih 300 km atau sekitar 4 jam 30 menit. Oh, keren. Ini muara cuy, sangat flat kayak danau. Iya, keren banget Tengah-tengahnya ada sandbank loh. Sandbank tuh apa? Apa sih gusung? Pasir yang timbul itu loh tuh. Oh iya. Itu pulau atau apa sih? Itu apaan? Pasir? Itu ganggang, alga, apa pasir ya? Pasir ini. Bukan nih. Pasir. Tapi di sini memang trafiknya katanya lagi-lagi agak ngawur. Oh, kita lihat nih di Thailand gimana. Cuma itu kan katanya ya. Iya. Gua tadi di border tuh sangat happy sekali, tidak menemukan kita dipersulit sama sekali, justru kita dipermudah, disenyumin. Even border-borderan nggak senyum kayak begitu loh. Iya, aku setuju banget. Dari sekian border ini favorit gua nih. Woi. Sekarang sudah ada border favorit ya? Ini pembangunannya lagi gila-gilaan loh. Tuh, ini pembangunan lagi, itu pembangunan Trotoar. lagi. Ya? Ya trotoar nih, berarti APBN, APBD gagal semua nih. Ini kita udah jalan sekitar setengah jam dari ujung ke ujung, pembangunan semua. Ini negara kayak baru dapat stimulus duit dari asing gitu. Woi, mantap. Ayo, dapat duit silakan bangun negara. Berarti nanti kalau kita lama di sini, kita juga berkontribusi pada setiap aspal yang ada di sini. Apa sih kok gitu sih? Apa Kan hubungannya? kita membeli barang, akan ada ekonomi Oh berputar. iya, betul. BTW, kita sih belum tukar uang loh. Belum tukar uang Kamboja loh. Belum. Dan ini perhatiin nggak? Opo. Jalannya memang tadi kan ada coklat-coklat karena proyek kan. Tapi bagus. Di aspal juga kayaknya masih baru, lihat nggak? Baru banget. Bangunan-bangunan tuh megah-megah baru. Kayak kita masuk ke perumahan baru, tau nggak? Berarti lagi jor-joran ya mereka ya? Iya loh. Wah. Lebih sulit dari Thailand. Dan lihat di depan. Opo. Perhatikan tiang listriknya. Kabelnya rapi. Gedung-gedungnya itu juga tuh rumah-rumah tuh masih relatif baru tuh. Ini lampu-lampunya baru semua loh. Iya. Lampu panel surya itu lampu baru semua. Tapi nanti kita lihat pas sampai Phnom Penh gimana. Aku sih sangat shock dengan border ya. Aku mau lihat Phnom Penhnya semewah apa sih. Iya. Bordernya juga bangunannya biasa aja ya. Normal Justru lah. malah aku lihat bordernya agak kurang ya dibanding lain ya. Sebenarnya Bangunan tua. secara bangunan dia tua Bangunan banget. tua. Tapi secara orangnya Iya. thumbs up. Nih, mohon maaf ya kita norak ya. Ya. Cuma karena kita beberapa kali lewat border dan kita memang sudah terbiasa dengan orang yang agak judes kan. Ya. Jadi pas dapat ramah tuh kaget gitu loh. Tapi dari tadi gue lihat sih gak ada yang odol ya. Aman-aman semua ya. Ya. Oh nih. Tuh, Ini pembangunan Pak, lagi nih, Mas pembangunan lagi. Oh, keren jalannya. Gila bale boy. Lihat dong sebelah kiri itu lagi ada pipa-pipa, lagi ada pembangunan. Itu pipa gorong-gorong apa untuk fiber optik ya? Gak tahu. Asli, gua mikirnya Kamboja terbelakang tau. Sama. Aku udah mikir tuh kayak bakal kuning-kuning, abu-abu gitu kan. Bakal jelek gitu kan. Dan gua lihat Google Maps ya. Itu jalan masih coklat tau gak, tanah. Oh ya? Iya, belum beton, belum ini. Berarti Google Map-nya belum update ya Belum tentang sini. update. Ya ini kayaknya juga baru sih jalannya. Ah, ini sih. cantik boy jalannya boy. Wah, cakep ya. Gila. Wow, jalannya keren banget ya. Bener-bener baru dibangun loh ini. Tuh, lihat. Ingat enggak pas pertama kali kita mau datang sini, Anda bilang apa? John, kita akan menghabiskan 45 jam di jalan rusak menuju ke Phnom Penh. Betul. Tapi itu wajar. Kenapa? Karena pertama Cik Guber ngomong begitu. Sama. Berarti Cik Guber udah pernah datang beberapa tahun lalu toh? Iya. Ini baru-baru dalam 2 tahun ini kayaknya. Iya, ini bagus banget.
Dan mereka tuh, gue tahu ya ini maksudnya jalan baru gitu. Tapi mereka juga bikin standarnya bagus gitu. Jadi dari rambu-rambunya, dari kualitas aspalnya, kelihatan tuh. Tiap itunya tuh ada lubang buat keluar air. Ya, jadi artinya drainasenya oke. drainasenya bagus. Ini tinggal dikasih garis doang nih. Udah jadi. Belum jadi. Wah, ternyata jalanan di Kamboja bagus sekali. Jadi John, ini tuh jalan baru. Tuh, kita di peta itu beda tikungan belokannya. Tadi gue lihat ada jalan kecil sebelah kanan, itu mungkin jalan lamanya, ini jalan baru. Iya, Tuh, iya, tuh, iya. Dia muter-muter kan? Dari tadi maksudnya tuh jalannya nggak di jalan yang benar. Nih, lihat nih sebelah kanan ada jalan kecil. Ini jalan lamanya. Nah, tuh masuk ke sini dia. Wow. Itu jalan baru. Oh, tadi tikungannya begini. Iya, ya Kok beda. itunya beda sih. Beda. Karena mau HP gue kan GPS-nya bagus nggak kayak HP Oh, lu. iya, iya, Bapak, gas. Jalan ini belum ada di Google Maps. Nah, ini baru kembali nih jalan aslinya. Nah, jalan aslinya kayak gini. Wow. Nah, artinya kalau kita ke Kamboja mungkin sekitar 2-3 tahun lagi mungkin jalannya akan beda, John. Bisa jadi. Berarti ini kita harus update ke Cikuber. Jalan tak rusak, Bang. Gitu kan. Jalan bagus, Bang. Tapi nggak tahu nanti kalau ke Laos gimana ya. Kan jalannya terus sampai ke Laos semoga kan. kita selalu ya mendapat ekspektasi yang jelek, pas ketemu tuh bagus rupanya. Nah, itu lebih baik Double. dibandingkan Ekspektasinya tinggi, ternyata jelek. nah, jatuhnya sakit. Oh gitu ya. Ya. Makanya kembali lagi kunci kebahagiaan itu adalah jangan berekspektasi tinggi. Iya, ekspektasi rendah. Betul. Jadi, info dari Cikuber, dulu ini adalah jalan off-road sepanjang 150 km. 150 kilo, bro. Iya, dari border sampai ke Phnom Penh itu 150 km tuh off-road. Itu tahun berapa ya? Makanya jalan juga baru ini. Bagus banget. Berarti bukan 4 jam dong. Iya, harusnya sih bisa cuma 2 jam ya, cuma 210 kilo. Kok tanya deh. Ini kita jalan 120 dan santai, kawan. Kayak 80. Lagi santai, kawan. Hey. Iya. Berarti kalau memang benar, maka ini akan menjadi orang Indonesia pertama yang mereview jalan terbaru Kamboja. Gua nggak klaim itu ya. Gak apa-apa. Nanti tujuannya adalah nanti dari duta pariwisata yang ada di Kamboja manggil Anda. Iya. Datang lagi dong visit, dia bilang. Ya ini negara kayak baru dapat stimulus gitu loh. Langsung bangun negaranya dengan baik gitu. Keren. Keren sih, keren banget sih. Keren loh. Jalannya sih Dari pol. off-road 140 kilo sih gila sih. Iya. Tuh. Dan tikungannya juga dibikin kayak Malaysia. Artinya tikungannya pelan, nggak ekstrim gitu loh. Iya, Patahannya iya, tuh. begini. Jadi kita nih 90 kita belok. Woi. Nih ya. Nih 90 nih kita belok nih. Tuh. Lebih Kenapa? ya, Karena 21, 97, 98 karena tikungannya nggak ekstrim. Iya. Ya kan? Dan setiap ada tikungan, pertigaan perempatan, dia tuh kayak Thailand kayak Malaysia. Jadi yang bagian mau belok nyebrangnya itu dikasih 2 jalur dulu, yang biasa terlewat kanan dia ambil kirinya bisa buat berhenti. Jadi aman. Betul. Jadi dia ngambil standarnya itu juga standar dari Malaysia, dari Thailand. Nah, ini agak ekstrim tapi masih 70 tuh. Keren sih. Ya kan? Keren. Tuh. Keren. Naik lagi 80 dan kita rasanya kayak pelan aja gitu. Sekarang mulai terasa worth it ya bawa mobil untuk road trip ya. Iya. Dan ini yang benar masuk border nggak ada biaya-biaya gimana? iya, bener. Itu tuh sawah atau lahan gambut. Terlalu rapi itu dibilang itu lahan gambut. Tapi terlalu jelek kalau itu dibilang sebuah sawah. Bingung kan? Cuman tadi aku sempat lihat air gambut. Tumben kali aku ketemu air gambut sini. Oh, jangan-jangan di sini ada kayu ulin. Enggak aru. Ada orang utan dong. Emang kalau ada ulin berarti ada Nah, orang hutan ya? Kecenderungannya karena kan aku lihat di kontur mirip kayak Kalimantan Tengah. Ya. Kan ada udah main dong ke Bengkira itu apa namanya? Ya. Yang air merah kan. Hmm. Tanahnya mirip juga kan.
Dan banyak rumah kayu tadi gua liatin ya. Tuh ke sebelah kanan rumah kayu. Dan di atas juga panggung dia. Kalau memang sini banyak orang Dayak, aku bantai pakai bahasa Dayak nanti. Bisa kau bahasa Dayak? Adil Catalino, Bacurami Kasanuka, Pasangan Kaju Bata. Oke. Artinya? Salam bahasa Dayak. Tuh, ya kan kau orang sana. Enggak. Kalimantan Barat itu, Iya. Dayaknya tidak sekental yang di Kalimantan Tengah. Oke. Jadi kau belajarnya kapan? Pas Kalteng. Oh. Dan Dayak itu rumputnya banyak. Apa aja? Rumputnya, jadi sesama Dayak pun tidak berarti rumpun bahasa masing-masing. Oke. Kan ada Dayak Kanayan, ada Dayak Ahe, ada Dayak Ngaju, banyak banget. Sama kayak Jawa ya, berarti ya? Mungkin kayak gitu. Jadi mungkin sukunya sama, tapi sub rumputnya tuh berbeda. Kayak Jawa Tengah sama Jawa Timur kan bahasanya udah beda. Ah, bener masuk tol. Tapi kita belum punya uang. Piye Jal? Tak punya uang kita, Ce. Harusnya baht dia terima, kan berkawan dia sama Thailand. Bahasa mirip. Oh, kan terima US dollar katanya. Berapa US dollar yang Anda miliki? Eits. Adakah kau pecahan kecil di bawah 100? Dan pertanyaannya, dia terima US dollar, dia balikinnya apa? Coba lihat dulu. Mr. Worldwide. Itu mata uang ASEAN ada semua kecuali Kamboja. Kita punya Singaporean dollar. Kau udah masuk kanan belum? Singaporean dollar, kayaknya mereka lulus. Nah, sekalian kau cari uang ya. Ada Pak di sini Pak, ntar coba dicek lo, gue not dah. Beneran masuk Anda? Tak mikirkah kita? Aman. Mr. Worldwide punya dolar. ETC. We get 20 dolar. Kok di kiri? ETC oh, itu. Iya di... ETC only. Coba dolar ya. Sawadikap. Bukan, beda. Oh ya. 多少钱？多少钱？一斗雷。How much? I'm going to Phnom Penh. Phnom Penh. That is dollar. 1 USD. 4.100 KHR. Kemer. Itu bisa terima USD dia? Ya. Dia bingung. Ada 20 USD ya gue ya? Ya, kayak kita toh. Ganti telepon atasannya kan. Santai. Oh, santai. Ya, kasih Bang. Suruh santai. Sembarangan kau. Apa ya Bang dia Bang? Ya, kita juga ketahan di gerbang tol, nanti ambil yang kanan ya, bukan ETC. Mau turun dulu, John. Bayarnya pakai apa ya Bang? Ini bila ada tulisannya 1 USD sama dengan 4.100 KHR. QR. Oh, dia ngasih HP buat translate. Oh, mau ngadu kita. Ayo, Mr. Worldwide, nggak kalah aku. Turun ya? Ya. Where do you have? Hub. What's that? Do you have this? What? Ada nggak kau dapat ini? SIM internasional bukan situ yang bawah. SIM. Bukan. Ini. We have this. Not this. No. No. This. Hah? We don't have. No. Jadi gimana? Hah? Wait, okay. Warga lokal bilang hai. Brother, you have passport? Yeah, we have. I can. Nah, we get Cambodian pass here. From Cambodia. Here. Yeah, approval from the border. This is you have. Oh, this one, yeah. Wait, you have this one? Oh, Yeah, we have. Okay, we have this one. I'm sorry. Okay, it's okay. Paspor.
Oke. Oke, thank you. Paspor gue di mana tadi? Udah di sini. Aman. Thank you. Ya, thank you. There's thank one you. more, there is one more. Oke, kita sudah masuk tolnya di Kamboja. Kita nggak tahu gimana cara bayarnya, tapi kita dikasih pas. Cuma kita harus menunjukkan dokumen-dokumen termasuk paspor. Ya. Entah kenapa seperti itu. Dan ini tolnya sepertinya masih baru. Sebelah kanan kita ada tebing besar. Dan ke belakang itu ke arah Sihanoukville. Apa itu Sihanoukville? Itu tempat di mana banyak resort di sana. Jadi Oh. kayak Phuket. pantainya lah. Phuket, Pattaya. Kayak Phuket Pattayanya lah. Ada ganja. Gak tahu. Kita baru di sini, Pak. Oh, anak baru. Cuma sepanjang jalan sih bagus ya. Ih, bagus banget ini tolnya. Dan ini tol private. Tidak ada orang selain kita. Berarti kita lebih kenceng dong, karena kan tadi kita masih lewat tol harus nyelip-nyelip truk ya. Iya, tapi kan tadi masuk tolnya lama. Oh iya. Ya, kita kembali ke 1632. Oke. Rapopo. Kita pakai adaptive cruise control saja. Sudah nyetir sih. Ada rest area. Besar benar. Namanya ini Kampung Seila. Oh, tuh WC-nya tuh. Ya, gitu WC. Tuh, Oh, ya. ada patung Buddha lagi. Ya. Budanya berbeda. Dan itu WC, bukan toilet. Ya, WC bukan Dan itu toilet. tulisan kayaknya 109 km ya. Ya, dan di sini rest area-nya bagus tapi tidak ada lagunya. Lagu. Kan biasanya gitu ada rest area matuju gagah dan berani. Nggak tahu ya? Enggak, Bang. Beragam pilihannya. Aduh, kau itu tidak pernah ke rest area 57 ternyata. Angkor Sky, ini temannya Angkor Wat sepertinya ya. Kita punya uang dolar. Ya. Tapi dia tidak punya uang Kamboja. Sepertinya dia cukup ramah untuk kita kasih $20, lalu kita ambil uangnya. Kita nggak curi toh? Itu tuh tulisannya tuh. Kalau dibaca untuk musafir. Kita Kita bisa ambil. Oh. Kita punya uang tak guna, tak beli. ATM. Oh, Visa no, credit card no. No card. Dolar? Oh, dolar oke. Kita buat bayar tol nanti keluar. Oh. Di saving dulu lah. Kita juga ada dolar, pecahkan ya John. Singapore dolar oke. Oh, Singapore oke. Oh, this dollar oke. But Singapore dollar no oke. Oke. Kita ada dolar John, pecahin aja. 100 Ada dolar. Ada $100, Oh, pecahin aja. kamu pecahin $100 dapat kembalian dalam bentuk Khmer. Nah, lalu gimana aku mengubah kamera aku menjadi sesuatu yang berbeda nanti? Kenapa? Karena kita pakai. Kita cuma 3 hari di Khmer. Nanti Kamboja. kita ganti uangnya aman. Karena kita butuh itu isi bensin kan. Kan bisa card. Di rest area sini juga nggak ada ATM ternyata. Tapi kita bisa isi bensin pakai kartu. Tapi bawa belanja di sini dia nggak terima kartu. Jadi kita harus pakai dolar. Cuma pakai dolar lumayan mahal dibandingkan pakai apa? Khmer. Riel. Apa? Riel Kamboja. Riel. Tulisannya KHR. Riel. Bukan Tadi Khmer. tulisannya $1 sama dengan 1 KHR. Khmer. Nih. KHR itu apa? Khairuddin. Cambodian Itu dong, Riel. Masterchef dong. Cambodian Riel, KHR bener. Ah, iya. Cambodian Riel. Jadi kita isi bensin dulu. Kita lihat di sini harga bensin berapa ya. Dia pakai Total Energies. Regular full. Gasolin. Regular. Ini diesel. Regular. Berapa tuh? Oh, dia dolar. Oh, oke. Berarti hampir 16.000. Iya. Gua lihat di sini ya lucu ya supermarketnya ya, minimarket lah. Apa? Ada yang dolar, ada yang Khmer. bukan bukan. Khmer, apa tadi?
Cambodia Riel. Ya. Jadi ada dua dia mata uang. Dua mata uang. Dia sama Timor Leste. Timor Leste bisa pakai dolar, bisa pakai mata uang dia lokal. Namanya adalah Centavos. Banyak yang pakai Centavos itu. Nah, problemnya sama kayak gini. Jadi kalau aku pakai Centavos, dipakai cuma di negara dia kan. Aku bawa keluar, tak ada yang mau beli. Jadi kita nggak tukar lagi. Betul sih. Cuma ada plusnya. Kamboja itu orang-orangnya lebih jago bahasa Inggris. Masa? Enggak, lebih bisa bahasa Inggris. Lebih ngerti. Oke. Di petugas tol, di minimarket, aku nanya semua udah bisa ngomong bahasa Inggris loh. Oh. Minimal bisa lah paham kita ngomong apa. Dibanding Thailand. Anda di Thailand kan macam nak kelahi kan? Berapa? Berapa? Malah mendingan pakai bahasa Indonesia aja sekalian. Makanya, nah Kamboja tak berlaku ya. Inggris masih oke. Harganya lumayan pricey. Ya, mahal. Kamboja mahal. Dia banyak barang-barang bukan lokal dia, barangnya dari Cina. Jadi dia punya snack, semua snack China. Even mobil banyak mobil China ya. Ya. Dan mobil China-nya karena dia di sini setir kiri, gue nggak ngerti tuh apaan tuh yang lewat tuh. Serius. Udah gitu ya. Banyak mobil mewah. Ya, aku ketemu Rolls Royce, Range Rover, banyak, Lexus banyak, Rubicon lewat. Iya. Luar biasa loh ini. Kayak kaya orang Kamboja ternyata ya. Oh iya, kan dapat stimulus kata Anda toh. Mata pencariannya apa kira-kira bisa beli mobil-mobil seperti tambang itu? batu bara tadi kita lewat toh? Enggak lah, mana ada di sini tambang batu bara. Katanya ada tambang. Oh, petani, karena sawahnya banyak tadi Oh lihat. iya benar. Mungkin teman-teman yang ngerti tentang Kamboja bisa komen di bawah ya. Agriculture mereka. Sapinya juga banyak, peternak. Iya. Ya, Oke. 77 kilo lagi. Siap. 77 pas kan? Angka cantik. Angka cantik. Jangan lupa Jajago 77. Oh. Seperti biasa jangan lupa bantu kami untuk menghapus komen judul. Ya. Sudah mencari ATM di beberapa rest area untuk tarik tunai, ternyata nggak ketemu. Aduh, buat bayar tolnya gimana ya? Ya, kita sudah mau sampai. Yeay. Exit tol kah ini? Ini exit tol, apalagi kalau bukan exit tol? Oke, kita akan kembali ke drama tadi kah? Drama tadi kah? Harusnya lebih gampang. Karena sudah ada kartunya kok. Ya, kartu. Apa ada ANPR itu apa ya? Ampar. Ah, kau tanya aku. Mana tuh bahasa normal? Phnom Penh. Oh iya, belum direkam ya? Phnom Penh. Selamat datang di Phnom Penh. Aduh, aku sangat terharu bisa nyampe Phnom Penh. Uhuy. Dan jalur yang di sini tuh selalu lama ya? Lama sekali. Kayaknya nih jalur yang, karena tadi yang pas aku ngobrol sama orangnya harus nanya tuh ke atasan atau di mana gitu loh, kayak video call itu. Itu membingungkan sih. Tuh kan, lama kali. Apakah itu orang juga? Bayarnya sebelah. Mahal kali. Mahal banget. 200.000, cuma segitu doang. Sini $11 ini. Tahu dari mana? Itu orang angka 11. Ya itu dia dari mana masuknya? Kok nggak bayar dia? Halo. Kasih uang. Bahasa Mandarin coy. Hah? Cobalah kau ngomong. Aku tak pandai, cuma bisa nihau-nihau ya. Riana. Bahasa Mandarin ya? Aku coba bantai ya. Oke, berubah lagi jadi bahasa Kamboja. Berubah lagi. Cuma nggak cerita. Karena ini Mandarin. 20 menit kemudian. Ini angkanya berkurang loh. Yang sebelumnya ada tulisan 1 kemer itu. Tuh kita 9,35. Oh iya benar, sudah keluar angkanya. Ya, terimalah uangku kakak. 9,3 US dollar. Kenapa nggak pakai mata uang mereka ya? Nggak tahu. Kenapa gue pencet ini? Harusnya kasih $100. Sia-sia. Sudah berhasil. Aku kaya. Iya. $1 4.100. Dia salah kasih uang nggak sih? Apa sih? Kok dia kasih aku sampai 2 lembar 20.000 loh? Kita tadi pakai $20 kan?
$20. Kan hasil kembali kita kan $11 ya. Ya, $11. $1 itu 4.400 kemer riel. $1. Ya. Angkat lagi dibagi $10. $10 berapa? Enggak, itu berapa? Kan? Itu berapa? Ini 40.000. Ini kukira ini 9.000 coy. Tuh. Total itu berapa? 1.000. Benar. Kenapa? Dolar kita sobek dari awal tidak diterima. Oh ya udah, gue mundur. Waduh, mobil 231 nya nggak bisa keluar karena uang dolarnya ada sedikit sobekan. Dan John langsung menghampiri kami untuk membantu pembayaran dengan kembalian uang tadi. Keluar dari tol langsung berasa macet. Kembali ke Ya, karena ini mirip kayak Jakarta sih, 15 kilo 47 menit. Dan ada dannya lagi. Apa dannya? Di sini Ford Ranger Raptor berserak. Di mana-mana Ford Raptor. 1M loh di Indo loh. Di sini kayak ditebar-tebar, ya kan? Ya. Bagus-bagus mobil di sini, dan motor itu juga sama kayak Indonesia. Ada Scoopy, ada Vario, ada Beat. Tuh, lihat ADV tuh. Honda sih banyakan. Ini vibes-nya benar-benar ke Indonesia sih. Iya sih. Di sininya ya. Di sini ya. Kayak di daerah Jakarta Utara gitu ya. Iya, agak pinggir. Banyak truk. Mungkin kalau banyak truk di sini dekat. Enggak juga. Di peta ini biru loh, Pak. Iya. Kita tuh tak gerak nih. Debunya banyak. Ya. Biasanya habis kena debu-debu gini, air filter kita kotor. Tuh. Kan Raptor lagi. Berserak. Jadi nggak keren lagi karena banyak ya. Ini rasanya kayak di Indonesia sih, lewat sini ya. Iya. Aspalnya juga ini aspal kita atau kayak gini-gini tipe jalannya. Beton-betonnya. Betonnya gitu. Kayak di somewhere in Bekasi gitu ya. Cuman klaksonnya aman. Ya. Sama motornya nggak sebanyak Indo sih. Ini banyak motor tapi nggak sebanyak itu. Bajai banyak. Oh ya, Bajai Raptor tuh. Bajai Raptor. Iya. So, lagi ngefans sebenarnya Raptor ya. Iya. Caur, trafiknya caur. Kita di mana, Pak? Kita mesti belok kiri. Mana Pak Oganya? Nggak ada. Oh sorry, Mr. No. Ini aturan kita tadi lurus aja ya. Lebih gampang kayaknya. Telanjur sudah. Ikut ini si mobil merah nih. Woi, profesional ini. Enggak, diambil kiri langsung. Kita bukan warlock. Maksudnya kita biasa tadi kemarin tuh nyetir di Malaysia, nyetir Thailand. Ini kita kembali ke mode default, cuma setir kanan. Ini challenge-nya 2 level lebih tinggi sih. Ayo motor masuk. Ayo masuk. Jangan cepet. Ayo. Wah, Allahu Akbar. Gue pikir dia mau ngalangin buat kita. Tapi bagus, Pak. Mereka nggak ada klakson. Iya, benar juga. Bagus kan? Di sini tuh ya, bahasanya mirip Thailand tapi nggak ada sengau-sengaunya. Iya, dia Thailand tanpa sengau. Kayak nggak ada ngau gitunya. Tapi aku kangen sih dengan suara Thailand. Ada kebahagiaan mereka ngomong. Memasuki ibu kota Kamboja, Phnom Penh, trafiknya ternyata mirip di Jakarta. Banyak mobil dan motor. Beberapa tempat juga sudah ada gedung-gedung tinggi. Tapi di sini kami tidak menemukan transportasi publiknya. Ya, macam Transjakarta atau MRT lah. Ya, selamat datang di daerah Kuningan yang ada di Phnom Penh. Ya, ini dekat Menara BCA nih ya. Oh ya. Sudirman ya. Betul. Nanti kamu akan melihat anak-anak kantoran membawa Starbucks dengan gaya sangat luar biasa, berjalan-jalan ke kiri dan kanan, dan macet lagi. Ada Mbak SCBD ya. Oh ya dong. Dengan outfitnya yang bisa melebihi harga motor NMAX. Tapi ini sebelah kiri itu, gedung sebelah kanannya tuh ruko-ruko begini tuh. Ya, ini masih baru mulai. Nanti kalau makin maju. Oh, inilah pusat keramaiannya. Ya kah? Chipmong Bank. Namanya aneh. Chipmong. Alvin and the Chipmong. Beberapa gedungnya tuh lagi dibangun-bangun sekarang. Ada jet ski. Jet ski. Ini kita kan mau kanan, lah sini bener gak sih? Itu gue bilang itu Defender. Pak, berarti sini punya disparitas terlalu tinggi antara kalau kaya banget, Pak. Bener. Dari Rolls Royce sampai Defender membawa jet ski. Sama seperti Indonesia sebenarnya sih ya. Ada yang punya Rolls Royce di Indonesia banyak. Oke.
Jadi setelah kita setengah jam terkena macet di sini ya, tahu nggak kesimpulannya apa? Apa? Ini mirip Makassar. Ah, Lihat tuh, banyak bajai, banyak motor, banyak mobil. betul. Cuma mobil mewahnya lebih banyak aja. Mobilnya aku banyak ketemu yang mewah banget dan aku tak pernah nengok brand apa tuh. Ini depan kita Range Rover Velar. Tuh Rubicon, Jeep. Lihat tuh plat nomornya tuh. JE 99 EP. Nomornya kayak aku pernah lihat di komen YouTubeku. JGap sih harusnya bacanya ya. JP. Enggak dong, itu mobilnya. Oh, mobilnya. Jeep. Maaf Pak, aku agak sensi soalnya. Tahu ini ya. Tuh S-Class lewat ya kan. Alphard tuh nyetirnya motongnya begitu coba. Nyaman. Motor mundur tuh gara-gara Alphard lewat. Bagus. Aduh, patahku sakit. Kenapa sih? Semrawut. Ya begitulah. Kenapa bisa semrawut ini? Karena transportasi umumnya tak ada. Ya, aku tidak melihat ada yang MRT dan teman-teman. Bus juga nggak lihat kan? Semuanya naik motosikal. Oke, gimana masuknya coy? Itu parkiran luas, nyaman-nyaman. Alhamdulillah sampai juga kita. Akhirnya kita sampai juga, dan ini hotel kita namanya Relax Tinggi juga ya. Memang traffic di sini agak lumayan ya. Kita mau masuk kamar dulu, kita lihat kamar seperti apa. Alhamdulillah, sampai juga di penginapan. Oke lah, hotel tua. Tidak ada pemandangan. Yellow Pages 2017, di sini masih ada Yellow Pages. Ya begitulah. Ini kayaknya bukan no smoking kok, tapi bau rokok ya. Sudahlah, kita lihat kamar mandinya. Oke. Dia nggak ada tutupannya ya, kacanya lagi, jadi kurang lebih seperti itu. Habis ini kita mau makan, sholat dulu bentar, makan, kita ke Indonesian Restaurant. Karena di sini ada Indonesian Restaurant yang katanya rekomendasi dari para netizen waktu kita lagi di sini. Ya. Perjalanan panjang dari kota terakhir di Thailand sampai ke ibu kota Kamboja sungguh seru. Karena awalnya kami tidak berekspektasi tinggi tentang jalanan yang ada di Kamboja. Yang kita kira masih tanah ya. Ternyata sudah beraspal dan aspalnya bagus. Oke, sampai di sini dulu episode kali ini. Karena di episode selanjutnya kami akan mencoba restoran Indonesia yang ada di sini. Dan juga sekalian keliling Phnom Penh. Terima kasih banyak sudah menonton. Tuh, bagus banget. Ini lihat nih. Ini